Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya saya hanya bisa berdoa untuk Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini dimanapun Bapak Ibu berada. Saya doakan Allah ampuni segala dosa-dosa Bapak Ibu. Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Mulia di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah, ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Wasilah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik, ada dalam beberapa kitab ataupun sekarang zamannya Google. Lihat di Google pun bisa, ketika Bapak Ibu klik di Google, kisah seorang suami istri yang miskin banget, hidupnya miskin banget bertahun-tahun. Ketika mengamalkan satu amalan ini, langsung dijadikan kaya raya dermawan. Kisah ini pada zamannya Nabi Musa. Apa kisahnya? Dikisahkan seorang suami istri ini yang hidupnya serba kekurangan, miskin, pakaiannya pun ya cuma itu-itunya, untuk ibadah, untuk ya itu-itunya gitulah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Si istri ini taat luar biasa, suaminya pun taat. Dan tiba-tiba istrinya ini ketika melihat orang-orang yang kaya, melihat orang-orang yang kaya itu enak banget ya, abi gitulah kira-kira ya, bahasanya kita bahasakan Indonesia, karena zaman itu bahasanya bahasa kita juga nggak tahu gitu. Apa nama? Bilangnya kayak mana? Wahai suamiku, enak ya orang-orang kaya itu bisa ibadah dengan harta, bagi-bagiin harta, ngasih makan anak yatim, fakir miskin, membantu terus. Enak banget ya. Ya, abi gitu. Iya. Wahai abi, kan Nabi Musa kalamullah, bisa komunikasi pada Allah. Begitu. Bagaimana kalau kita datang pada Nabi Musa lalu minta doakan supaya kita kaya gitu kan, supaya kita kaya. Mau nggak abi? Niatnya untuk Allah, untuk ibadah di jalan Allah, supaya kita lebih mulia daripada orang yang miskin yang taat tapi nggak bisa beribadah dengan harta. Oke lah, maka suami istri ini datang menemui Nabi Musa. Maka yang ngomong perempuan, kan perempuan kalau ngomong kan biasa itu, mudah banget gitu kan ya. Seperti Nabi Adam dihasut Siti Hawa, udah yuk makan buah kulit gitu ya, langsung Nabi Adam mau. Apa yang terjadi? Maka mengadukanlah keluhannya ini kepada Nabi Allah Musa. Maka Nabi Allah Musa minta kepada Allah, ya Rob, Fulan bin Fulan, hambamu, umatku datang kepadaku minta satu perkara, kaya raya dermawan. Bagaimana ya Rob? Apa kata Allah Bapak Ibu? Ya, aku kabulkan. Tetapi mereka kayaknya hanya 1 tahun saja Bapak Ibu. Hanya 1 tahun saja, nggak lebih, hanya 1 tahun saja. Maka disampaikanlah firman Allah itu kepada suami istri ini yang miskin, sangat miskin banget gitu. Kadang-kadang sehari semalam nggak makan, 2 hari 3 hari nggak makan, dan dia lakukan untuk ibadah sekalian. Kadang ada makanan puasa aja gitu kan, bukanya sahurnya dengan air putih. Begitu Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ialah disampaikan oleh suami istri ini, dan suami istri ini berunding, bermusyawarah. Apa kata istrinya? Lagi-lagi seorang istri yang luar biasa, yang soleh, yang soleha maksudnya. Oke, saya setuju, kata istrinya. Saya setuju kalau saya dan suami saya kaya raya, cuman hanya 1 tahun saja. Begitu. Maka pulanglah suami istri ini, dan rezeki Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga mereka dalam waktu hitungan hari, minggu, bulan kaya raya dengan takdir Allah gitu kan. Apa yang dilakukan oleh suami istri ini Bapak Ibu pengen tahu? Yang dilakukan suami istri ini ialah istrinya lagi-lagi memberi saran kepada suaminya. Jadi intinya, kalau suaminya kita keliru melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka istri berhak menasehati dengan lemah lembut, dengan ilmu gitu. Supaya apa? Suaminya nyupirnya jadi lurus lagi, nggak melenceng gitu Bapak Ibu ya. Tapi dengan lemah lembut, dengan adab begitu, bukan dengan marah-marah, kamu nggak sholat gimana ini, jangan. Tapi dengan lemah lembut, maafkan aku ya Abi, maafkan aku ya Pak,
aku sih belum baik, tapi aku berusaha baik. Pak, kalau nggak sholat nanti gimana Pak, gitu. Nasihatnya kira-kira dengan lemah lembut gitu ya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Wahai Abi, kita kan diizinkan kaya oleh Allah. Bagaimana kalau harta ini kita gunakan untuk menjamu manusia, yaitu menyantuni anak yatim, fakir, miskin, serahkan untuk Allah terus gitu kan, sebagaimana niat saya dulu gitu. Niat saya dulu kan enak ya Abi, orang-orang kaya itu bisa ibadah dengan hartanya, membagi-bagi harta gitu. Ternyata dikabulkan seperti itu, cuman 1 tahun. Apa yang terjadi dilakukan oleh suami istri ini? Hartanya dibagikan terus, memberi makan anak yatim, fakir, miskin, memberi bantuan terus Bapak Ibu, sehingga suami istri ini lupa waktu yang ditentukan. Setahun sudah lewat. Setahun sudah lewat. Tanpa sadar, wahai suamiku, kata Nabi Allah Musa, kan setahun aja, ini udah setahun lebih loh, setahun 1 bulan. Dilakuin lagi setahun 2 bulan. Kok bisa begini ya Abi? Aku takut ini. Yuk kita datang kepada Nabi Allah Musa. Maka suami istri ini datang kepada Nabi Allah Musa, lalu mengadukan kisah, wahai Nabi Allah Musa, bukankah kata engkau kami kaya hanya setahun, tetapi kenapa harta kami semakin banyak sampai kami bingung. Kok bisa banyak, kami serahkan ke Allah, datang lagi yang lebih banyak, berlipat-lipat Nabi Allah Musa. Kami takut, kenapa bisa begini? Maka Nabi Allah Musa datang kepada Allah. Bapak Ibu. Karena kenapa? Kok bisa sedangkan aku nggak berbohong sama kalian, kata Nabi Allah Musa. Karena Allah mengatakan seperti itu, tapi aku juga bingung kenapa bisa begini gitu kan. Nabi Allah Musa pun nggak tahu sebelum Allah berfirman. Maka Nabi Allah Musa datang kepada Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Bapak Ibu, ketika kita memanggil ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Robi, itu Ismaul Azam. Kalau kita berdoa angkat tangan dengan menyebut ya Rob, nggak ditolak juga Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Ya Rob, bukankah engkau waktu itu ngomong bahwasanya suami istri itu akan kaya raya hanya dalam waktu 1 tahun? Kenapa ini udah 1 tahun lebih 2 bulan kok masih kaya ya Rob? Apa kata Allah? Apakah aku nggak salah ya Rob? Kamu nggak salah wahai Nabi Allah Musa, kata Allah. Kenapa bisa begitu ya Rob? Tolong jelaskan ya Rob. Wahai Musa, sesungguhnya benar pada saat itu aku takdirkan ia kaya hanya 1 tahun. Ditulis di Lauhul Mahfuz 1 tahun. Tetapi wahai Musa, aku malu kepada hambaku yang dermawan. Ketika ia membuka pintu-pintu langit, karena pintu langit ini khusus bab rezeki Bapak Ibu yang sangat besar, itu hanya bisa dibuka dengan 1 amalan, yaitu apa? Sodakoh. Di surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, kamu sekali-kali gak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan sungguh Allah maha mengetahui. Jadi kalau mau banyak harta, sedekah, karena Allah janji diganti dengan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tak terbatas, sebagaimana di surat Al-Baqarah 245. Apa kata Allah? Berilah pinjaman kepada Allah. Karena saking kikirnya manusia, Allah bilang berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menginfakkan harta yang baik-baik di jalan Allah. Akan Allah ganti dengan banyak. Banyak itu gak ada batas Bapak Ibu, dengan banyak. Karena Allah, dan ini kalimat yang perlu kita ketahui, karena Allah yang menahan, menutup rezeki dan membuka rezeki, gitu Bapak Ibu. Dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan, itu kata Allah. Lalu Nabi Musa kan bilang takdirnya waktu itu 1 tahun, kata Allah kan. Tetapi aku malu karena hambaku dermawan, karena sesungguhnya aku maha dermawan. Ketika ia membuka pintu rezeki 1, aku buka 10 pintu rezeki. Dia buka lagi, aku buka lagi, aku buka lagi. Aku gak mau disaingi oleh hambaku yang dermawan, karena aku yang maha dermawan. Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku. Apa kata Allah? Rahmatku mendahului takdirku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah takdir kalian dengan sedekah dan doa. Ubahlah takdir dengan sedekah dan doa. Bapak Ibu, kisah ini untuk memberi motivasi kepada kita untuk ahli sedekah. Karena ketika kita mati, orang yang udah mati minta dihidupkan lagi hanya untuk apa Bapak Ibu? Sholat bukan, untuk puasa bukan, haji umroh tidak, hanya minta untuk sodakoh, tetapi tidak bisa. Semangat untuk menggapai ridho Allah. Salam.